Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Bapak-ibu sekalian, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema yang kita ingin sampaikan pada kesempatan pagi hari ini adalah mengupgrade keimanan, keislaman menjadi ihsan. Jemaah sekalian, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa tingkatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tingkatan yang paling dasar adalah Islam. Sehingga ketika ada orang yang sudah melaksanakan rukun Islam yang 5, dia disebut dengan muslim. Kemudian ditingkatkan lagi menjadi iman. Ketika sudah melaksanakan rukun iman yang ke-6, dia menjadi mukmin. Berarti kalau kemudian dia menyempurnakan keimanannya, maka dia menjadi muhsin. Maka Bapak Ibu sekalian jangan salah. Kadang-kadang ada orang Islam, dia korupsi. Ada orang Islam, dia selingkuh. Ada orang Islam, kemudian dia menjadi perampok, menjadi pencuri, karena dia sekedar Islam. Yang namanya Islam, asal sudah melaksanakan rukun Islam yang 5, ya juga nggak ada masalah. Seperti itu. Makanya jangan salah, kalau koruptornya adalah Pak Haji, koruptornya adalah yang sering umroh, bahkan yang selingkuh juga Pak Haji juga sering umroh. Kenapa begitu? Karena dia hanya sekedar Islam saja. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana keimanan orang-orang Arab Badui, Arab pedalaman, ya, di mana ya mereka hanya sekedar ya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka mengatakan kullan tu'minu walakin qulu aslamna. Qalatil a'rabu amanna. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Kata Allah, qalatil a'rabu, orang-orang Arab Badui mengatakan, amanna, kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah katakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Katakan Muhammad, jangan kalian mengatakan kami beriman walakin qulu aslamna, tetapi katakanlah kami ini sudah masuk Islam. Walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum, karena keimanan itu belum sampai meresap, belum sampai dihayati oleh hati-hati mereka. Jadi itulah tingkatan dasar keimanan seseorang adalah muslim. Kemudian naik sedikit jamaah sekalian menjadi orang-orang yang beriman, bukan sekedar syahadat, sholat, ya kemudian zakat, puasa, haji, tetapi hal-hal yang terkait dengan keyakinan seseorang, hal-hal yang terkait dengan ideologi seseorang betul-betul diyakini, sehingga dia melaksanakan rukun iman yang 6. Dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala sampai iman kepada hari kiamat atau iman kepada hari akhir. Maka tingkatan yang paling tinggi adalah ihsan. Makna ihsan apa? Ihsan tentu ada dua. Ada ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala, ada ihsan kepada manusia. Kalau ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak ayat di dalam Al-Qur'an Allah katakan wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ihsan pada ayat ini bisa jadi dua maknanya. Bisa berarti ihsanul ibadah kepada Allah, bisa jadi ihsan kita adalah berbuat baik kepada orang.
Kalau ihsan kita kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kana Allahu kana 'alaikum raqiba, wa kana Allahu 'alaikum raqiba. Allah Subhanahu wa taala Maha mengawasi terhadap kalian. Dan di dalam ayat yang lain Allah katakan innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan bersama dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Ini maknanya bahwa ihsan itu adalah Allah mengawasi kita. Kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang melihat, tidak ada yang melihat, urusan kita, tanggung jawab kita adalah kepada Allah. Giliran kita sholat, ada orang sholat kita ya seperti itu. Kita berusaha khusyuk, enggak ada orang juga kita berusaha untuk khusyuk. Di saat kita melaksanakan perintah Allah, ada orang ya seperti itu, enggak ada orang seperti itu, karena tujuan kita adalah ilahi, ya anta maksudi waridauka matlubi. Wahai Tuhanku, engkau lah yang aku tuju, waridauka matlubi, dan ridhomu yang aku cari. Bukan mencari ridho manusia, bukan mencari sanjungan manusia, bukan mencari pujian dari manusia, tapi sungguh yang dituju adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Giliran nyumbang masjid, nyumbang 10 juta, kemudian panitianya lupa membacakan karena memang tujuannya adalah Allah. Pas lagi pengumuman Jumat, giliran nyumbang enggak kebaca oleh panitia karena hanya diterima ketua DKM, belum disampaikan ke panitia pelaksana. Tiba-tiba begitu rilis ya pekanan atau mingguan mengenai donatur-donatur pembangunan masjid, dia lupa nggak disebutkan karena tujuannya Allah Subhanahu wa taala. Mau disebutkan mau nggak ada urusan, yang penting tujuannya adalah Allah. Tetapi kalau orang beribadah hanya sekedar urusannya adalah manusia, begitu sudah capek-capek nyumbang 10 juta, tiba-tiba begitu Jumatan tadi tidak dibacakan oleh panitia, langsung ditelepon panitianya, kok saya tidak disebutkan namanya? Maksudnya apa Pak Haji? Kan saya nyumbang kemarin 10 juta, kok nggak disebutkan? Oh saya nggak tahu katanya, kemarin sama Pak Ketua DKM belum disampaikan ya. Oh marah-marah karena tujuannya bukan Allah. Ada yang begitu nggak kira-kira modelnya? Masih ada. Karena tujuannya bukan Allah, tujuannya adalah tadi ingin ya mujamalah, tujuannya ingin pencitraan. Tujuannya ingin pencitraan. Jamaah sekalian semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang tujuan kita menyumbang, tujuan kita sedekah, tujuannya hanya karena Allah Subhanahu wa taala, ya sudah. Perkara mau disampaikan panitia atau tidak itu adalah urusan ya panitia. Tetapi yang jelas tujuan kita adalah hanya Allah. Kita hanya ingin mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan mencari ridho manusia. Manusia mau mengerti saya menyumbang atau tidak, enggak ada urusan. Itu urusannya adalah urusan Allah. Tapi berapa banyak manusia, apalagi kalau nyumbangnya sampai 50 juta, kemudian tidak ada yang tahu, enggak diumumkan lagi. Kira-kira panitianya dosa atau enggak kalau enggak mengumumkan dia? Dosa enggak kira-kira panitianya? Enggak dosa panitianya. Cuma panitianya kurang bersyukur aja. Disumbang 50 juta kalau nggak diumumin itu namanya kurang bersyukur. Jemaah sekalian semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah ihsan, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ihsan itu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengajarkan ya keimanan ini ya kepada para sahabat, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan pengajaran keimanan dari Jibril alaihi salam yang diawali dari Islam dulu. Begitu Jibril datang menjelma menjadi manusia, kemudian Nabi dengan Jibril berlutut, "Akhbirni 'anil Islam ya Muhammad." Hei Muhammad, kasih tahu aku tentang Islam itu. Disampaikan Islam itu adalah rukun Islam yang 5. "Shadaqta ya Muhammad," kata Jibril.
Anda benar wahai Muhammad, fa akhbirni anil iman. Wahai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang iman. Disampaikan iman itu dari A sampai Z, dari rukun iman yang pertama sampai rukun iman yang terakhir. Fa akhbirni. Setelah Nabi menjawab, Jibril kemudian mengatakan, sodakta, Anda benar. Fa akhbirni anil ihsan. Maka beritahukanlah kepadaku anil ihsan, tentang ihsan itu hai Muhammad. Maka Nabi SAW menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah Anda menyembah Allah Subhanahu wa taala seolah-olah Anda melihat Allah. Fa illam takun tarahu, jika Anda tidak bisa melihat Allah, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah akan melihatmu. Redaksi ini memang kalau difahami agak susah juga. Maksudnya Anda menyembah Allah seolah-olah Anda melihatnya. Jika Anda tidak bisa melihat Allah, Allah akan melihatmu. Maksudnya gimana ya? Agak susah juga dipraktekkan. Maka yang paling sederhana itu adalah, oh berarti ihsan itu adalah kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala di saat melaksanakan perintahnya dan di saat menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ihsan. Jadi kalau kita sudah bisa menghadirkan tingkatan keimanan kita ini yang paling tinggi, betul-betul hidup kita ini tenang, hidup kita ini enggak banyak urusan. Ibu-ibu begitu lebaran bawa kado yang terbaik untuk mertuanya. Tiba-tiba mertuanya kagak ngomong, kagak nyebut. Semua mantu saya pada bawa parcel satu-satu, bawa ngasih kado satu-satu. Ibu namanya nggak disebut. Kesel nggak kira-kira Bu? Kalau tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala, nggak kesel. Paling kita mengatakan, paling mak lupa banyak urusan, ya kan? Semua mantunya bawa kado, semua mantunya pada bawa parcel disebut satu-satu, cuma saya aja yang tidak disebut. Mungkin lupa mak ini banyak urusan. Tapi kalau tujuan kita bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tujuan kita hanya karena suami, biar disayang suami, ya kan? Tuh, lihat dengerin makmu itu. Saya kasih parcel yang paling mahal, saya belikan kado yang paling mahal. Semua mantunya disebut, cuma kita doang yang kagak disebut. Kalau tujuannya bukan karena Allah. Kalau tujuannya karena Allah Subhanahu wa taala, bodoh amat. Karena memang tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Itulah bagaimana contoh ihsan, karena merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka contoh ihsan sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, ya. Jadi Malik bin Dinar meriwayatkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengadakan sebuah perjalanan. Tiba-tiba di sebuah lembah Umar bin Khattab istirahat. Umar bin Khattab istirahat di lembah itu. Tiba-tiba datang seorang pengembala kambing dengan mengembalakan kambing yang sangat banyak sekali. Kemudian Umar mencoba menguji keimanan pengembala kambing itu. Ya ra'iyal ghanam bi'ni syatan minka wahidah. Pengembala kambing, jual kambingmu satu kepada saya. Apa kata pengembala kambing? Innaha laysat li wa innama li sayyidi. Wahai, ya tentu dia belum mengenal kalau itu adalah Umar. Wahai si fulan, wahai bapak, mohon maaf, ini kambing bukan kambing saya, tetapi ini kambing adalah kambing bos saya. Kata Umar, qul li sayyidika akalathu adh-dhi'b, akalatha adh-dhi'bu, bilang aja sama bosmu kambingnya hilang satu dimakan serigala, selesai kan. Apa kata si pengembala kambing itu? Wallahi demi Allah, kalau memang saya berbicara seperti itu selesai. Bos saya mungkin tidak tahu, tapi jangan salah, sungguh Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kambing ini tahu apa yang saya lakukan. Itu namanya ihsan, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kambingnya ratusan, karena model orang Arab itu kalau miara kambing ratusan.
Nggak seperti kita nih, miara kambing 5 ekor, dikandangin, kasih makan setiap hari, pada 5 ekor doang. Arab itu kalau miara kambing bisa ratusan dia. Kira-kira kalau kambing 200 hilang satu ketahuan nggak? Nggak ketahuan. Kan Umar mencoba menjajaki keimanan, bilang saja sama bosnya, kambingnya hilang satu dimakan serigala. Jawabnya pengembala kambing, demi Allah, kalau saya mau seperti itu selesai. Bos saya tidak tahu, tapi jangan salah, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan kambing, tahu apa yang saya lakukan. Itulah hakikat ihsan, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah sekalian, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kadang-kadang kita lihat orang itu kalau nggak ada orang, ya, di tempat yang sepi, dalam tanda kutip mungkin berani melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan atau yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering kita kepergok, ada laki perempuan yang bukan mahramnya. Kalau yang anak-anak yang masih bujang, laki perempuan pacaran, gandengan tangan biasa, nggak taunya begitu lewat ada motor, ternyata Ustaz, Pak Ustaz datang gitu kan. Padahal tadi kalau nggak ada Ustaz, diam-diam saja. Sama dengan bapak ibu yang memang modelnya sudah punya suami istri masing-masing selingkuh, jalan gandengan biasa di tempat wisata ini dianggap aman saja. Ternyata salah satu wisatawan yang ada itu ternyata astagfirullahaladzim, teman gua itu katanya, DKM itu yang sana katanya. Langsung tadinya gandengan biasa santai-santai, begitu tahu teman gua langsung dilepas tangannya kan, pura-pura ya, pura-pura nyapa dan lain sebagainya. Itulah contoh kalau orang ternyata beribadahnya bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat banyak orang dia melakukan yang terbaik, di saat mungkin ada yang melihat ya dia betul-betul tampilannya adalah tampilan yang paling sempurna, pencitraannya luar biasa, tapi begitu tidak ada orang, atau ada orang tapi perasaan orang-orang itu nggak kenal kita, dia berani melakukan apa saja, sesungguhnya hal itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada nggak kira-kira Pak? Saya sering ketemu begitu. Saya punya jamaah ibu-ibu ini, setiap Selasa ngaji di Kampung Melayu. Biarpun saya di Cikeas, ngajarnya sampai Kampung Melayu Pak, dari tahun 2000 sampai sekarang itu. Ketika itu sampai jamaahnya 800 ada, karena yang ngaji itu biasanya dapat undian umroh. Kira-kira kalau ngaji dapat undian umroh, nanti kalau pas lagi maulid dapat beras, pas hadir maulid dapat beras sekarung kecil 25 kilo. Ya, nanti kalau lebaran dapat mukena, ya, dapat uang THR dulu. Karena ngaji ini masih berafiliasi ke Yayasan Dian Al-Mahri Kuba Mas Depok, tapi begitu Dian Al-Mahrinya sudah meninggal sehingga pengajian ini mandiri. Ketika awal-awal itu jamaahnya banyak, sekitar 800 orang yang datang. Saya udah lama, ketika tahun 2000 saya masih naik angkot gitu kan ya, kadang-kadang ke Jakarta naik angkot kemana. Suatu ketika saya naik angkot dari Kampung Melayu ke Pondok Gede, naik angkot 28 ya, saya tidak tahu. Ya, begitu saya berada di dalam angkot, ada ibu-ibu yang pakai celana pendek, pakai kaos begini doang ya, kagak pakai kerudung. Ya, saya pikir ya itu siapa, nggak tahu kan. Tiba-tiba ngeladekin saya, Assalamualaikum Ustaz. Saya kan lihat sini, Assalamualaikum Ustaz, saya jamaah Ustaz Kampung Melayu. Lah, kok saya jamaah Ustaz di Kampung Melayu? Pakai celana pendek, pakai kaos, kagak pakai kerudung. Lah saya celingak-celinguk ke sana kemari. Ada yang nyalamin, siapa sih? Siapa? Waalaikumsalam Ustaz. Saya celingak, siapa ya? Saya jamaah Ustaz di Kampung Melayu dah. Coba bayangkan itu kan. Udah nggak pakai kerudung, pakai celana pendek, pakai kaos, berani-berani yang ngerjain Ustaz, mentang-mentang Ustaz yang masih muda ketika itu kan. Itu artinya apa? Seperti itulah jamaah sekalian. Di saat di hadapan orang tampil banyak orang, perilakunya begitu sholihah karena dilihat oleh orang karena ngaji. Tapi begitu sudah gak ngaji,
di luar rumah pakai celana pendek, pakai kaos, naik angkot juga seperti itu, malah berani-berani yang ngeledekin ustadznya. Coba sama, mohon maaf ibu-ibu ini. Ibu-ibu ini ketika menutup aurat itu, saya tanya, di saat menutup aurat itu ketika sholat doang, sama kondangan, sama pengajian, atau asal di luar rumah menutup aurat, Bu? Bu, kedengaran nggak suara? Kedengaran. Ibu-ibu itu kalau menutup auratnya itu ketika sholat, ketika kondangan, ketika ikut pengajian, atau asalkan di luar rumah menutup aurat. Kalau ibu sudah bisa menghadirkan ihsan di dalam hatinya, asal berada di luar rumah mesti menutup aurat. Jangan seperti orang sebelah, giliran ngaji pakaiannya rapi sempurna, sholat udah pasti karena memang syarat ya, rukunnya seperti itu. Ini ngaji pakaian sempurna, kondangan pakaian sempurna, giliran di rumah ya kan lagi jemur baju pakai anduk doang. Sini masih ada enggak ya yang jemur baju pakai anduk doang? Ibu-ibu lagi jemur baju di luar rumah pakai anduk doang. Coba bayangkan, masya Allah. Lah saya jadi bingung. Masya Allah, ada orang jemur baju pakai anduk doang. Itu ibu-ibu gitu kan. Alasannya tanggung katanya. Kok tanggung? Gimana ada urusan tanggung? Ini keluar rumah pakai anduk doang, jemur baju lagi. Inilah hal-hal yang seperti ini tentu ya kita ternyata belum bisa menghadirkan ihsan dalam kehidupan kita. Bahwa seolah-olah ini yang namanya ibu-ibu menutup aurat itu ya ketika ngaji, ketika sholat, sama ketika kondangan. Padahal di luar rumah juga sama, mesti menutup aurat. Makanya kalau di luar rumah jangan pakai celana pendek, giliran olahraga pakai celana pendek, pakai kaos. Aurat itu ya asal berada di luar rumah. Justru di dalam rumah malah pakai jilbab. Di dalam rumah saking solehanya. Orang di hadapan suami pakai jilbab, di hadapan orang lain tidak. Ya tentu ini adalah salah. Bapak Ibu sekalian semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi masih banyak orang-orang yang seperti itu. Jadi di saat melakukan ibadah ini, ya di saat dilihat oleh orang begitu semangat, tapi kalau tidak dilihat oleh orang seolah-olah selesai. Padahal wa kanallahu alaikum raqiba. Allah Subhanahu wa taala Maha mengawasi terhadap kalian semua dimanapun kalian. Ya, dimanapun kalian. Dimanapun kita berada senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan dalam sebuah hadis bahwa kalau ada orang-orang di saat di hadapan jamaah, di hadapan forum yang seperti ini begitu soleh dan solihah, tetapi begitu di balik layar tidak ada yang melihat, yang melihat hanya Allah Subhanahu wa taala, mereka berani melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Thauban radhiyallahu anhu, la u'limanna aqwaman min ummati ya'ti yaumal qiyamati bihasanatin amsali jibali tihama bayda fayaj'aluha Allahu haba'an manthura. Faqala Thauban, ya Rasulullah sifhum lana judlahum lana an la nakuna minhum wa nahnu la na'lam ama innahum ikhwanukum wa min jildatikum ya'khuduna minal laili kama ta'khudun walakinnahum aqwamun idza khalau bi maharimillahi intahakuha. Rawahu Ibnu Majah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Thauban radhiyallahu anhu, dari Thauban radhiyallahu anhu, dia berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la u'limanna aqwaman, sungguh aku betul-betul akan beritahukan ya kepada kalian tentang kaum-kaum
yang akan datang nanti besok pada hari kiamat bihasanatin amthali jibali Tihama. Ini nanti saya akan sampaikan kepada kalian yang merupakan kaum dari umatku sendiri. Mereka datang membawa pahala yang sangat banyak sekali. Mereka membawa pahala bala, membawa kebaikan-kebaikan sebesar gunung Tihama. Gunung Tihama itu ya gunung yang ada di Mekah sana. Kalau di Citra gunung apa Pak? Ya. Nah. Ya kira-kira seperti itu. Jadi ini ada umatku nanti, kata Nabi. Saya sampaikan bahwa besok pada hari kiamat dia akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa kebaikan, amal soleh yang banyak sekali sebesar gunung Tihama bayda. Ya luar biasa banyaknya, terlihat putih begitu amal baiknya. Tetapi yang terjadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayaj'aluha Allahu haba'an manthura. Tiba-tiba amal soleh, kebaikan-kebaikan yang di bawah itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti debu-debu yang bertebaran karena tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan orang-orang kafir. Ya. Wa qadimna ila ma 'amilu faj'alnahu haba'an manthura. Orang-orang kafir kata Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan. Makanya jangan salah, orang kafir itu sumbangannya kuat, semuanya kuat, tapi bawa password ya keimanan atau password amal soleh itu akan diterima oleh Allah hanya dari orang-orang yang beriman. Ya. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya akan menerima dari orang-orang yang beriman. Artinya apa? Kalau orang tidak beriman, meskipun amal solehnya atau sosialnya, kebaikannya begitu banyak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disampaikan tadi kan, ya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya wa qadimna ila ma amilu faj'alnahu haba'an manthura. Kami datangkan apa saja yang mereka lakukan orang-orang kafir itu, faj'alnahu haba'an manthura, lalu kami jadikan apa yang dibawa oleh mereka itu haba'an manthura, seperti debu-debu yang bertebaran. Ini orang kafir. Ini bukan orang kafir. Ini adalah ya apa yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya mereka membawa kebaikan yang begitu banyak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi begitu kebaikan sudah dibawa ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan kebaikan-kebaikan itu menjadi haba'an manthura, menjadi debu-debu yang bertebaran. Maka Thauban kemudian agak khawatir dan agak takut, ya Rasulullah sifhum lana jullahum lana, wahai Rasul tolong berikan gambaran kepada kami tentang mereka itu, siapa sesungguhnya mereka, alla nakuna minhum, agar kami ini jangan sampai menjadi bagian dari mereka, agar kami ini jangan sampai terjebak ke dalam pusaran kelakuan-kelakuan yang dilakukan oleh mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, ama innahum ikhwanukum, ingatlah sesungguhnya mereka bukan siapa-siapa Thauban, mereka itu adalah saudara-saudara kalian sendiri, wa min jildatikum, dan mereka juga berasal dari jenis kalian sendiri. Mereka berasal dari jenis kalian, mereka berasal dari jenis manusia, mereka bukan berasal dari jenis jin, karena umatnya Nabi itu ada dua, ada manusia, ada jin. Makanya Rasul mengatakan, bu'ithtu ila tsaqalain, saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ya manusia, kepada jin dan manusia. Makanya di dalam surat Ar-Rahman yang disampaikan oleh Allah adalah, ya ma'syarul jinni wal insi, wahai sekalian jin dan manusia. Kemudian yang diulang-ulang oleh Allah di dalam surat Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya, musanna yang ada di dalam ayat tersebut, ya alif nun yang ada di ayat tersebut menunjukkan bahwa yang dikhitobi, yang diajak bicara oleh Allah itu jin dan manusia. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, fabi ayyi ala'i rabbikuma,
nikmat yang mana lagi wahai jin dan manusia tukadzibani yang kalian dustakan. Makanya kalau umatnya Nabi itu ada dua jenis, jenis jin, jenis manusia. Nanti kalau ditanya, kalau di surga juga ada jin, di surga ada jin, ada juga ada jin, manusia ada, tapi bapak-bapak karena ini jenisnya manusia, nanti di surganya disatukan oleh Allah dengan jenis manusia. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ama innahum ikhwanukum, sesungguhnya orang-orang yang membawa kebaikan yang sangat banyak sekali sebesar gunung Tihamat tersebut, kemudian Allah jadikan kebaikan-kebaikan itu seperti debu yang bertebaran. Mereka bukan siapa-siapa, mereka adalah saudara kalian sendiri, min jildatikum, mereka adalah berasal dari jenis kalian, mereka berasal dari jenis manusia, bukan dari jenis jin dan yang lain. Ya tetap, bahkan Nabi mengatakan, ya'khuduna kama ta'khuduna minal lail, mereka begitu malam hari mereka bangun melaksanakan sholat tahajud, kama ta'khudun, sebagaimana kalian juga lakukan melaksanakan sholat tahajud. Hanya saja bedanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakinnahum aqwamun idza khalau bi maharimillahi intahakuha, akan tetapi sesungguhnya mereka adalah sekelompok kaum yang apabila mereka berhadapan dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di tempat yang sepi, dalam pandangannya tidak ada yang melihat, seolah-olah yang melihat hanya dia saja, padahal Allah sesungguhnya ya senantiasa melihat mereka. Walakinnahum aqwamun idza khalau bimaharimillahi intahakuha, akan tetapi sesungguhnya mereka adalah sekelompok kaum yang apabila mereka berhadapan dengan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sepi, seolah-olah tidak ada yang melihatnya, intahakuha, mereka semua rame-rame melanggar aturan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang seperti itu, karena dia merasa tidak diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka seolah-olah yakin kalau dilihat oleh orang akan bahaya, akan viral di medsos. Tapi selama tidak dilihat orang, aman-aman saja. Aman ya menurut dia, tapi sesungguhnya tidak aman di akhirat. Sekarang orang jadi bingung semua kan, mau di dunia mau melakukan apa saja begitu viral, masukin medsos, selesai urusan. Tapi ternyata sekarang jangankan merasa aman dari medsos, tetapi tidak merasa aman dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah bagaimana kita menghadirkan ihsan dalam kehidupan kita. Kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa tugas kita sebagai manusia menyembah Allah. Kapan menyembahnya Allah? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai kematian itu datang kepadamu. Kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, ya kita menyembah Allah sampai mati. Maka proses tahapan-tahapan yang kita lakukan dalam rangka menyembah Allah Subhanahu wa taala ini juga disampaikan oleh ya Allah Subhanahu wa taala. Coba sekarang kita lihat, kita mungkin barangkali muhasabah terhadap diri kita masing-masing. Kita ini dari lahir 0 tahun sampai usia balik, kita free nggak ada dosa. Tuh bocil-bocil yang ngomong sendiri itu ya nggak ada dosa, dia namanya bocil, mau dibilang apa? Udah dibilangin dari tadi jangan ngomong sendiri. Sebelah kanan bilangin jangan ngomong, nggak ngomong. Sebelah kiri ngomong sendiri. Maklum namanya bocil, dia belum punya dosa meskipun dia sudah sunat. Karena sunatnya orang sini itu sunat masih bayi kan. Kalau orang Jawa sunatnya udah gede ya, kelas 6 12 tahun baru sunat ya. Karena sunat itu merupakan identik menjelang balik. Jadi usia-usia tamyiz menjelang balik itu sunat. Sehingga ya keyakinannya adalah kalau orang sudah sunat gak sholat akan diledekin. Lu udah sunat kagak sholat katanya kan? Kagak sholat itu kan? Ya, sehingga kalau orang sholat sunat itu berarti sudah sunat, sudah mulai menjalankan perintah Allah. Tapi kalau kemudian di daerah sini sunatnya masih kecil-kecil, ya sunatnya masih kecil-kecil, makanya biasanya
ya sunat ini sama identik. Sunat dengan nikah itu identik. Kalau di Jawa sunatnya itu adalah agak tuaan, berarti nikahnya agak belakangan. Karena nikahnya itu diukur dengan sunat. Kan baru sunat kemarin dia. Kalau di Sunda itu sunatnya biasanya agak umur ya 5 tahun sudah sunatin, makanya nikahnya cepet. Soalnya sunatnya udah lama dia. Ya kalau di tempat saya orang nikah muda, perasaan itu baru sunat kemarin dia. Gitu digituin katanya. Itu anak itu nikah, iya nikah. Itu pokoknya sunat kemarin ya, iya katanya sunat kemarin. Maka saya kadang-kadang mikirin, tetangga saya kok nikahnya pada muda-muda yang laki-laki ya? Oh bener, karena sunatnya udah lama dia. Kalau di Jawa sunatnya belakangan, makanya nikahnya agak tua-tua. Di Jawa laki-laki itu ya 27, 29, 30 baru nikah. Ya di sini enggak, anak laki-laki 22 tahun sudah nikah ya kan. Bahkan 20 nikah ya wajar karena sunatnya duluan ya. Jamaah sekalian semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi terkait dengan masalah ibadah. Jadi itu tadi urusannya dari 0 tahun sampai usia balik. Ini orang free, belum ada dosanya. Maka sering saya sampaikan, begitu ada orang meninggal masih bayi, belum balik, itu pasti surga. Karena mereka masih berada dalam koridor sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, fa abawahu ayyuhawidanihi ayyunassiranihi ayyumajjisanihi. Setiap bayi yang lahir senantiasa dilahirkan dalam keadaan fitrah. Masa fitrahnya kapan ini? Sampai usia balik. Fa abawahu ayyuhawidanihi ayyunassiranihi ayyumajjisanihi. Tergantung kedua orang tuanya, mau menjadikan dia sebagai seorang Yahudi, mau menjadikan dia sebagai seorang Nasrani, atau mau menjadikan dia sebagai seorang Majusi. Itu tergantung kedua orang tuanya sampai usia balik. Makanya kalau ada anak yang belum balik meninggal, dipastikan berada di surga. Bahkan dikatakan dalam hadis, kalau ada anak-anak yang belum balik meninggal, itu anak pasti berada di gerbang surga menunggu kedatangan orang tuanya. Makanya tradisi yang seperti ini jemaah sekalian, di kampung saya di Jepara sana, kalau ada anak-anak kecil yang belum balik pada meninggal, ya sudah, mereka nggak bikin tahlilan, mereka nggak bikin apa 3 hari, 7 hari, 40 hari, apalagi nggak ada. Karena saya dulu punya kakak, berarti kan ya, punya kakak sama punya adik, itu 3 orang meninggal. Di rumah saya nggak ada tahlilan, nggak ada apa ya. Di tangga saya juga sama. Tapi kalau yang meninggal sudah balik, berarti dia sudah punya potensi dosa, sehingga baru mereka bikin tahlilan. Alasannya mal mayyitu illa kal hurikil muhawwith. Tidak ada orang yang meninggal itu seperti orang yang minta tolong. Siapa mereka? Orang yang sudah berlumuran dengan dosa, sehingga ditolong, dibantu dengan doa, dibantu dengan tahlil, ihdaul Quran, ihda'u thawabil Quran lil mayyit, menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran kepada orang yang meninggal. Karena secara logika, oh iya dia banyak dosa, apalagi yang sudah sangat-sangat tua sekali meninggalnya, berarti dosanya banyak itu kan, ya kan. Berarti tahlilnya harus banyak lagi jamaahnya itu kan. Ya, tapi kalau yang namanya belum balik, biasanya nggak ada tahlilan. Karena apa? Karena dia sudah fitrah, meninggalnya sudah fitrah, dan nanti akan menjemput orang tuanya di surga. Maka ibu yang punya anak yang belum balik meninggal, maka segera diakikahkan kalau memang belum diakikahkan. Karena anak yang belum diakikahkan itu tidak akan bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Maka di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya kullu hulamin murtahanun bi aqiqatihi, setiap bayi yang dilahirkan itu senantiasa digadaikan dengan akikahnya. Makna digadaikan itu seperti apa? Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengatakan, makna digadaikan itu maksudnya adalah jika ada bayi yang belum balik atau anak kecil yang belum balik meninggal, kemudian dia belum diakikai oleh kedua orang tuanya, anak tersebut tidak bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Makanya kalau merasa dulu punya anak kecil belum balik meninggal, belum diakikahkan, segera diakikahkan.
Karena salah satu syarat agar anak tersebut bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya harus diakikahkan terlebih dahulu. Hadirin jamaah sekalian, semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau usia 0 tahun sampai balik ini free, Pak. Free dosa, ya mereka melakukan apa saja. Sehingga apa yang dilakukan oleh anak-anak ketika belum balik itu semuanya adalah pembiasaan, semuanya dalam rangka latihan. Umur 7 tahun diperintahkan sholat untuk membiasakan. Muru auladakum bis sholati wa hum abna'u sab'in. Perintahkanlah anak-anak kalian melakukan sholat ketika mereka umur 7 tahun. Perintah, pembiasaan. Kemudian wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin. Pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan ketika mereka umur 10 tahun. Lebih ditekankan lagi. Sehingga kalau nggak sholat kasih punishment, nggak sholat kasih hukuman sama orang tuanya, biar terbiasa, biar memorinya langsung ya teringat. Nanti kalau sudah balik dia tinggal melaksanakan, menjalankan perintah. Wa farriquhum fil madaji. Umur 10 tahun juga kalau tidur harus pisah sama orang tuanya. Jangan umur kelas 3 SMP masih tidur sama ibunya, nggak boleh. Kalau sudah umur 10 tahun mesti harus pisah tidurnya dari orang tuanya. Wa farriquhum fil madaji, dan pisahkanlah mereka dari tempat tidurnya. Jadi ini usia belum ada pahala. Makanya dulu beberapa orang-orang salafun as-saleh kalau mereka minta doa bukan minta doa sama orang tua, minta doa sama bocil-bocil. Ngomelin anak-anak dikasih hadiah, kemudian minta suruh doain. Kenapa? Karena mereka belum punya dosa. Kalau belum punya dosa, kira-kira kalau dia doa insya Allah lebih qabul. Tapi kalau yang datang malah yang tua-tua, oh dosanya banyak, ya kan? Jemaah sekalian semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari usia balik baru, karena dia sudah menjadi mukallaf, mendapatkan beban perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ya, beban untuk menjauhi larangan, dia menjadi mukallaf. Dari saat balik itulah sampai meninggal dia baru dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hidupnya orang itu fluktuatif jamaah sekalian. Usia balik ini sampai usia 40 tahun. Ya, usia 40 tahun ini fluktuatif banget ini. Maka ibu bapak dulu masih ingat enggak? Ketika masih di bawah 40 tahun kadang-kadang macam-macam urusannya. Fluktuatif dalam kehidupan, gelombang kehidupannya naik turun. Ada yang pengen selingkuh, ada yang pengen bubaran, macam-macam, ada enggak? Kalau ada, begitulah memang fitrahnya manusia. Tapi pastikan pertahankan. Salah satu yang sabar. Kalau yang minta cerai adalah istrinya, sabar dulu suami. Kalau yang minta cerai adalah suami, pengen ceraikan, ya suaminya, istrinya sabar dulu, tunggu sampai umur 40 tahun. Kalau sudah umur 40 tahun, insya Allah pikiran sudah mapan. Orang, ya kata orang sini sudah hideng dia, ya kan? 40 tahun sudah hideng dia tentang kehidupan ini. Di bawah 40 tahun belum. Bawaannya itu ya sok-sokan aja. Yang laki sok jadi raja, perempuannya sok jadi babu saja kan, itu kan. Gayanya begitu kan. Kalau di bawah 40 tahun begitu. Tapi kalau sudah memasuki umur 40 tahun, maka itu adalah betul-betul usia kedewasaan seseorang. Maka Allah katakan di dalam surat ya Al-Ahqaf, hatta idza balagha, ayat 15, hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sana. Sehingga ketika seseorang sudah sampai usia kematangannya dan dia sudah sampai usia 40 tahun. Makanya kalau orang sudah memasuki kepala 4 usia 40 tahun mesti harus sudah mulai mapan segalanya. Mapan ekonominya, mapan keimanannya, ya, mapan dalam hal keluarga. Sudah 40 tahun. Karena itu para rasul, para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala rata-rata umur 40 tahun. Kecuali Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah menjadi rasul umur 33 tahun, menjadi rasul 3 tahun saja, umur 36 dirafa oleh Allah, diangkat oleh Allah ke langit sampai sekarang ini. Jadi kalau umur 40 tahun harus mulai.
Yang kedua, ya, kalau kita melihat bagaimana Allah menafsirkan menyampaikan surat Fatir 37 ayat 37. Allah sampaikan, "Wa hum yastarikhuna fiha Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal." Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir fadhuqu fama lidh-dhalimina min nasir. Allah katakan begitu. Wa hum yastarikhuna fiha, para penghuni neraka teriak-teriak sama Allah Subhanahu wa taala. Mereka minta dikeluarkan dari neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana, wahai Tuhan kami, akhrijna, keluarkanlah kami ya Allah, na'mal salihan, kami akan melakukan amal soleh ya Allah. Ya Allah, tolong keluarkanlah sebentar saja ya Allah dari neraka. Na'mal solihan, kami akan melakukan amal soleh. Khairul ladzi kunna na'mal, tidak seperti amal perbuatan yang kami lakukan selama ini. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fiman tadzakkar, bukankah kami telah panjangkan umur kalian dengan umur yang cukup panjang yang bisa digunakan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian seorang pemberi peringatan yang namanya Muhammad dengan membawa Al-Qur'an. Para ulama mengatakan umur panjang ini yang dimaksudkan dua. Yang pertama mengatakan umur 40 tahun, alasannya didasarkan tadi pada surat Al-Ahqaf ayat 15. Yang kedua didasarkan pada amalu ahli Madinah, bahwa penduduk Madinah ketika mereka sudah umur 40 tahun, mereka sudah mulai fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mayoritas ulama mengatakan bahwa umur panjang ini yang dimaksudkan bukan 40 tahun tapi 60 tahun. Alasannya dalam hadis Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, a'adarullahu ilam ri'in akhara ajalahu fabalagha sittina sanah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mentoleransi seseorang, tidak akan memaafkan seseorang yang sudah dipanjangkan umurnya oleh Allah sampai 60 tahun. Maknanya kalau sudah 40 tahun belum sadar, kalau sudah 60 tahun ya, jadi Allah tidak akan memaafkan seseorang, tidak akan mentoleransi seseorang ketika sudah dipanjangkan umurnya oleh Allah sampai 60 tahun. Kalau seseorang sudah umur 60 tahun, dia belum sadar juga akan kewajibannya, dia belum sadar juga akan eksistensinya sebagai hamba Allah yang wajib menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang seperti ini tidak ditoleransi, tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu sekalian semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perjalanan kita ini tadi sudah hari ketiga, minggu ketiga di bulan Rajab, sekaligus minggu ketiga di bulan Januari. Kira-kira kalau kita ngitung umur kita pakai Hijriah atau pakai Januari, Pak? Sekarang bapak-bapak umur berapa Hijriah? Enggak tahu kan? Oh, sekarang 50 tahun. Tanggal berapa lahirnya? Oh, Agustus 1974, ya kan? Ada nggak yang ingat? Tahun berapa ya? 1400. Ah, boro-boro ada yang ingat. Saya aja kagak ingat tahun berapa Hijriahnya lahir kan? Jadi karena itu jamaah sekalian, kita ini berada di bulan Januari 2025, sekaligus bulan Rajab. Maka ada dua hal yang perlu kita ingat. Bulan Januari yang mengingatkan kita bahwa masuk tahun baru 2025 ini berarti umur kita bertambah. Kalau umur kita bertambah, maka apa yang harus kita pikirkan? Bapak pasti yang dipikir bentar lagi pensiun, 3 tahun lagi pensiun, nanti pasti dapat pesangon lumayan, bisa berangkat umroh sekeluarga, itu bisa bikin kontrakan 5 pintu. Yang dihitung urusan duit. Tapi jangan lupa, selain urusan duit yang dihitung, kita juga mesti mawas diri. Kita harus memikirkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngomong-ngomong,
sudah umur segini masih gini-gini aja saya ya. Perasaan ke masjid masih males banget. Ibu-ibunya sudah umur kepala 5, perasaan kalau di luar rumah masih nggak pakai kerudung ya kan. Beli abang sayur yang keliling biasa saja, ngobrolnya ngalor ngidul terus, ramah banget gitu kan ya. Ya ini mesti harus mawas diri. Umur berapa kita ini? Kalau sudah umur kepala 5, kepala 6, mesti harus sadar akan kewajiban kita. Masa ya umur segini kita nggak pernah tahajud ya? Kita harus sadar. Masa umur segini kita masih seperti kayak anak-anak ABG? Apa yang kita lakukan? Karena segala sesuatu yang kita lakukan di umur yang senja sudah memasuki umur 50, 60, mau tidak mau harus dikalkulasi ada manfaatnya atau tidak. Manfaat ada dua, ada manfaatnya urusan dunia atau tidak, atau ada manfaatnya urusan akhirat. Kalau ada manfaatnya urusan dunia, alhamdulillah. Tetapi kalau tidak manfaatnya urusan dunia, minimal manfaat urusan akhirat ada. Jangan sampai kita melakukan sesuatu la manfaata fid dunya wala manfaata fil akhirah. Enggak ada manfaatnya di dunia, enggak ada manfaatnya di akhirat. Hanya sekedar iseng saja. Kita sering mendengar orang iseng. Pernah dengar, Pak? Apa itu? Iseng aja, Ustaz. Kok iseng? Orang bisa iseng gimana ceritanya? Makanya Nabi katakan min husni islamil mari tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk keislaman seseorang yang baik adalah tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Enggak ada manfaatnya, iseng. Yang kita lakukan harus ada dua dimensi. Dimensi dunia manfaatnya ada di dunia, dimensi akhirat manfaatnya ada urusan akhirat. Jangan sampailah manfaat fid dunia wala manfaat fil akhirah. Enggak ada manfaatnya dunia, enggak ada manfaatnya akhirat. Apalagi kalau sudah kepala 6 tadi, kita mesti harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya sering membuat perumpamaan, kalau orang umur sudah 40 tahun berarti sudah lampu kuning. Kalau sudah masuk usia 60 tahun ke atas berarti lampu merah. Karena tadi surat Fatir ayat 37 di samping itu juga Nabi mengatakan a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in, rata-rata umur umatku adalah antara 60 sampai 70 tahun. Maka jamaah sekalian, kalau umur 0 tahun sampai ya balik, free, enggak melakukan apa saja, ya kita maklumi saja. Umur balik sampai umur 40 ini kadang-kadang ya antara iman Islam Islam iman Islam iman. Tapi kalau sudah umur 40 sampai ke sini, minimal berusaha bisa menghadirkan ihsan dalam kehidupan kita. Kita bisa menghadirkan ihsan dalam kehidupan kita. Mulai kapan? Dimulai dari umur 40, semakin tua, semakin ihsan urusannya. Makanya ketika Allah mengatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Itu manakala kita bisa menghadirkan ihsan dalam kehidupan kita. Selama kita belum menghadirkan ihsan, selama kita belum berubah dari muslim mukmin menjadi muhsin, maka amal perbuatan kita masih seperti itu. Tapi kalau kita sudah punya target umur segini, kita bukan sekedar muslim, bukan sekedar mukmin, tapi kita tingkatkan keimanan kita menjadi muhsin, orang yang melakukan ihsan, sehingga dimanapun kita berada kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita sudah bisa menghadirkan itu, maka salat yang kita lakukan akan mampu mencegah dari perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar. Sehingga amal perbuatan kita ini jangan disamakan dengan yang mudah-mudah. Kalau yang mudah-mudah ya wajar, agak dimaklumi dikit dah, yang namanya manusia biarin aja deh. Tapi semakin tua umur kita, kepala 5 ke atas, kita sudah mulai mawas diri, kita sudah mulai harus berusaha untuk menjadi yang terbaik. Jangan kemudian kita ya menyamakan dengan orang-orang yang masih di bawah 40 tahun. Ya kalau di bawah 40 tahun memang begitu, Pak. Kadang-kadang silaturahmi, diajak silaturahmi juga susah, ya kan? Mau diajak, mau ke saudara, susah udah dah gitu. Tapi kalau sudah umur 40 tahun ke atas, kita mesti harus ingat
bagaimana kita bisa mengamalkan hadis Nabi, man arada ayub satu fi rizqihi wa ayutawala fi umrihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya oleh Allah, ingin dipanjangkan umurnya oleh Allah, falyasil rahimahu, hendaknya dia senantiasa menjalin silaturahmi. Jadi jika itu yang kita lakukan, maka insya Allah sesuai dengan umur kita, semakin tua, semakin tambah umur, kita mampu menghadirkan ihsan dalam kehidupan kita. Yang masih di bawah 40 tahun biarkanlah dia hanya sekedar muslim mukmin, tapi sudah mulai umur 40 tahun ke atas kita upgrade keimanan kita dari hanya sekedar berislam, dari hanya sekedar beriman menjadi kita berihsan, kita menjadi orang muhsin, kita menjadi orang yang di saat kita melakukan semua aktivitas kita, ya semuanya menjadi diridhoi oleh Allah dan kita merasa langsung dipantau, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika itu tujuan kita, ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi, tujuan kita adalah hanya Allah yang dituju, ridho Allah yang dicari, maka hidup kita ini tenang, tidak terpengaruh dengan situasi dan kondisi yang ada. Ada yang nyanjung alhamdulillah, nggak ada yang memuji juga biasa-biasa saja, ada yang mencalah sudah biasa, namanya manusia. Karena tujuan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa sudah jam 6-10 menit. Jamnya kecepatan apa? Oh iya, sengaja dicepetin itu. Jam khotib itu kan, ya. Ya, jadi kalau ada khutbah lama-lama, oh udah jam, ya ternyata seperti itu. Baik, jemaah sekalian, semoga dimuliakan dan dirahmati Allah. Saya kira begitu yang saya sampaikan. Mungkin kalau memang mau ada dialog, ada tanya jawab, saya persilakan. Ya, sekiranya ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Ya, monggo silakan. Kalau ada yang tanya. Sekarang, kalau mau surat suruknya ini, ya apa? Suruknya ini jam 6 kurang 5 tadi ya. Ya paling tidak dikasih jedah dulu ya 5 menit ya, biar kita bisa melaksanakan sholat suruk. Sholat suruk ini adalah satu surat yang satu sholat yang memang ya kalau kita lihat kitab Parukunan Melayu Besar, nah, kitab orang Indonesia yang ditulis dengan pakai bahasa Arab Melayu, bahasa Arab Melayu itu ada Parukunan Melayu Besar. Ada namanya sholat isyraq. Ya ternyata sholat isyraq itu ada di dalam Sunan Al-Adhkar An-Nawawiyah. Nabi mengatakan dalam hadisnya, man shalla subha fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha ta'ala hatta yatul asy-syamsu thumma yusalli rak'atain kahajjatin wa umratin tamatin rawahu Tirmidzi. Kata Nabi dalam hadisnya, dan itu bisa dicek, ada di dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Jadi barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai matahari terbit, kemudian setelah itu dia sholat sunnah 2 rakaat, namanya sholat sunnah isyraq atau sholat sunnah syuruk. Berarti nawaitunya adalah ya usolli sunnatal isyraqi, atau di dalam hatinya Allahu Akbar, aku niat sholat sunnah syuruk 2 rakaat. Ya kemudian apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kahajjatin wa umratin tamatin, maka dia akan mendapatkan pahala seperti haji dan umrah sempurna. Itu haji gratis, umrah gratis. Kalau umroh yang bayar boleh sama saya. Nah, kalau haji gratis, umroh gratis, silakan melaksanakan sholat syuruk. Sholat 2 rakaat, niatnya sholat syuruk, dan itu ya ada di dalam kitab ya Al-Adhkar An-Nawawiyah. Hanya saja yang menjadi persoalan adalah bagaimana kalau sholat kita berbarengan dengan terbitnya matahari. Karena salah satu waktu yang dilarang untuk melaksanakan sholat adalah 5 waktu ya, yang dilarang untuk melaksanakan sholat sunnah mutlak itu habis sholat subuh sampai matahari terbenam, kemudian ketika habis sholat subuh sampai matahari terbit sampai sempurna terbitnya,
yang ketiga ketika matahari istiwa menjelang waktu duhur di atas kepala kita, dan yang keempat ketika habis sholat asar sampai matahari terbenam, dan yang kelima ketika matahari terbenam sampai sempurna terbenamnya. Ini ada 5 waktu di mana kita dilarang melaksanakan sholat sunnah mutlak. Tetapi sholat syuruk ini bukan sholat sunnah mutlak, sehingga para ulama dalam rangka menghindari debatable atau perdebatan dan perselisihan para ulama mengenai itu, maka sebaiknya sholat syuruk itu dilakukan jangan pas ketika matahari terbit, tapi digeser sedikit, ada jedanya antara 7 sampai 10 menit ya. Setelah itu baru melaksanakan sholat syuruk. Ini betul-betul khurujan anil khilaf, dalam rangka keluar dari khilaf, perbedaan pendapat di antara para ulama terkait dengan itu. Jadi makanya ya para ulama mengatakan sebaiknya syuruknya digeser, jangan pas ketika matahari terbit. Ya kalau ketika matahari terbit, jadi itu namanya sholat berbarengan dengan terbitnya matahari. Biar tidak berbarengan dengan terbitnya matahari, ya maka ya sholatnya bisa digeser sedikit. Gitu ya. Baik, ada pertanyaan nggak Pak? Silakan kalau ada. Kalau nggak ada saya yang tanya gantian. Dikasih kesempatan tanya nggak mau ya. Sekarang saya tanya. Ya kalau nggak ada tanya saya tanya. Bapak Ibu sekalian, ya saya tanya ini Bapak Ibu sekalian. Barangkali mungkin Bapak Ibu mau berangkat umroh. Saya bikin program umroh serasa haji plus. Serasa haji plus. Bayarnya umroh biasa, pelayanannya haji plus. Ya, untuk detailnya saya menjelaskan panjang lebar agak susah. Lebih detailnya Bapak Ibu mungkin bisa baca brosur ini. Jadi nanti Bapak Ibu lihat yang bagian kanan saja, jangan bagian kiri. Kalau bagian kiri ini paket platinum, tapi Bapak Ibu paket goldnya saja, ya paket emasnya saja. Ustadz Dindin minta tolong bisa dibagi ya. Siapa tahu ada rizki, ya kan? Ya. Tadi rizki min haitsu la yahtasib, ya kan? Allah kasihkan kan? Tiba-tiba dapat pesangon 250, alhamdulillah, gitu kan? Ya. Biasanya banyak orang yang dapat pesangon, ya. Jadi seperti itu biasanya, ya. Jadi siapa tahu ada saudaranya, ada apa, alhamdulillah. Ya, saya ya membawa jamaah, dan itu adalah travel yang dikelola oleh adik saya sendiri. Ya tahun 2024 kemarin saya sudah 2 kali. Ya kita targetkan insya Allah setahun mudah-mudahan bisa, setiap tahun bisa 2 kali. Kita harapkan yang seperti itu. Jadi ala kulli hal Bapak Ibu sekalian, semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi sebagai closing statement dari apa yang kita lakukan ya saat ini, kita beribadah kita sesuaikan umur kita. Apalagi kita sudah masuk bulan Rajab, maka bulan Rajab tadi saya katakan dalam konteks Januari kita ingat mesti harus mengevaluasi umur kita. Dalam konteks Rajab kita mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi begitu bulan Rajab, begitu masuk bulan Rajab, Nabi langsung ingatnya bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Nabi langsung berdoa seperti itu. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan. Sampaikanlah kami, antarkanlah kami sampai bulan Ramadan. Maknanya apa? Nabi di bulan Rajab saja Nabi sudah langsung connect dengan bulan Ramadan. Ini maknanya apa? Maka menuju bulan Ramadan segala sesuatunya kita persiapkan ya dengan maksimal. Bukan sekedar urusan yang lain ya, tetapi urusan kita adalah ya bagaimana kita betul-betul mensyukuri umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita tadi. Semakin tua semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padi semakin tua semakin menunduk, semakin tua kita semakin ya sadar akan tugas dan kewajiban yang telah dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa tugas kita, kewajiban kita adalah
ya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka beribadah kepadaku, dalam rangka menyembah kepadaku. Makanya wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, ya sembahlah Tuhanmu sampai kematian itu datang. Kita menyembah Allah Subhanahu wa taala sampai kapan? Sampai kita mati. Sehingga kalaulah kemudian nanti Allah berkehendak untuk mengakhiri kehidupan kita, mudah-mudahan kita yang datang sini diakhiri oleh Allah dengan husnul khotimah, kita dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mari sama-sama kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urusan kita dimudahkan oleh Allah, umur kita semakin berkah, keluarga kita adalah keluarga yang samarra, sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak cucu kita menjadi anak yang soleh solehah, sehingga kelak kita disatukan oleh Allah, dihimpun oleh Allah di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi as-salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'iman hamdan syakran majidan. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karimati min sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bi an asyhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yulad lam yulad lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula la tada majlisana hadha damani la ghafarta wa la aiban ila satarta wa la haman ila farajta wa la khaman ila kashafta wa la mardan ila shafaita wa la daynan wa qadaita wa la hajatan min hujjat dunya wal akhirati ila qadaitaha hasbunallahu wa ni'mal wakeel ni'mal maula wa ni'man nasir la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma barik lana fi umrina wa barik lana fi rizqina wa barik lana fi ahlina wa barik lana fi auladina wa fadhum wa la tadurhum wa waffiqna tadika warzuqna birrahum. Allahumma ij'alna wa auladana wa ahlana wa talamidana min ahli al-ilmi wal khair wal qur'an wa taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhairi wa tuhyan. Allahumma laula anna mahdadaina wa la tasaddaqna wa la sallaina فأنزلا سكينة علينا علينا إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا في معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bapak Ibu sekalian, semoga dimuliakan Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Sama-sama kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.